Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Qala rabbi ishrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, Amin. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhoka mansrubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur marilah kita selalu curah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta ihsan, dan dibaluri dengan nikmat sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita selalu ucapkan ke junjungan Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, dan insyaallah mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita sama-sama mempelajari tentang hadis tarbawi, di mana di pertemuan yang pertama ini marilah sama-sama semoga sistem pembelajaran kita, thalabul ilmi kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Amin. Pada pertemuan pertama ini saya akan membacakan hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Muthanna, hadatsana Abu Ahmad Zubairi, hadatsana Umar bin Sa'id ibni Abi Husain qala hadatsani Abu bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan, rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Jubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata menceritakan kepadaku Alqa bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesuai dengan sistem di mana kita harus mengerti, di mana dengan turunnya hadis ini kita dapat mempelajari setiap penyakit pasti ada obat. Allah tidak akan semata-mata menurunkan penyakit kecuali dibarengi juga diturunkannya obat. Tidak ada suatu penyakit, kita harus yakini itu semua. Tidak ada suatu penyakit pun, bahkan penyakit corona pun pasti ada obat. Sekarang sudah banyak sekali orang yang terpapar virus corona. Bukan hanya di luar negeri, bahkan di Indonesia ini sudah lebih dari 1 juta orang yang positif corona. Kita patut waspada. Maka dari itu kita selalu dimana harus hati-hati. Alhamdulillah di tempat kita, khususnya di desa Karangsetia, Kecamatan Karangbagia, Kabupaten Bekasi ini termasuknya zona hijau. Kita masih bisa berkumpul dalam artian kumpul-kumpul yang bermanfaat, bukan kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Maka dari itu kita harus pahami dari hadis tersebut, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Contohnya, misalnya Jelani sakit pusing, harus minum obat pusing. Jelani sakit perut, harus minum obat sakit perut. Jangan ini sakit perut minum obat pusing. Maka dari itu setiap penyakit pasti ada obatnya.
Kita beli obat di apotek ada, di warung ada, di toko-toko ada. Insya Allah dengan kita bersyariat, kita berdoa kepada Allah dan dibarengi dengan berobat, insya Allah penyakit yang ada dalam tubuh kita akan sembuh. Amin amin ya robbal Alamin. Mungkin dicukupkan pertemuan yang pertama. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini yang pertama dapat kita amalkan di keesokan hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil ahad wa fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala rabbi ishrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, Amin. wa hlul min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar Rahimin. ya arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan. Amin. Puji serta syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliar nikmat yang telah Allah sudah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta ihsan dan dibalut dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul, berwajah, bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul Ilmi. Selawat serta salam marilah kita selalu ucapkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga kita diakui olehnya di nanti mendapatkan syafaat Allah Subhanahu. Amin. Di pertemuan yang kedua ini Al-Fakir di sini akan menyampaikan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hafs bin Umar hadatsana Su'mah qala akhbarani Habib bin Abi Thabit qala sami'tu Ibrahim bin Sa'd qala سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها رواه البخاري. Yang artinya menceritakan kepada kami Hais bin Umar menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata mengabarkan kepadaku Habib bin Abi Thabit, ia berkata aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata aku mendengar Usamah bin Zaid menceritakan dari Sa'ad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di pertemuan yang kedua ini kita menerangkan hadis, mempelajari hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah. Hadis ini tergolong hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Dalam artian dari segi pendidikannya sudah sangat jelas. Nabi sangat menganjurkan kepada kita untuk karantina diri di rumah. Dalam artian kita tidak boleh keluar rumah kecuali keadaan yang sangat penting untuk mencari makanan, untuk berobat dan selain. Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita dan ditiru apa dari hadis ini. Pemerintah kita sangatlah prihatin kepada kita,
sekarang peraturan lockdown di mana-mana, Nah. apalagi daerah yang disebut daerah Jakarta. Karena virus corona khususnya di negeri kita ini tersebar dari wilayah tersebut. Maka kita tidak boleh memasuki wilayah tersebut. Karena apa? Hadis ini sangat jelas. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, kita nggak dengar nih wabah misalnya di Jakarta, kita jangan memasuki wilayah tersebut. Lalu dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Naudzubillah min dzalik, tempat kita sekarang keadaannya kondusif, alhamdulillah. Zona hijau. Menjadi di mana kita harus tetap waspada walaupun zona hijau. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Dalam artian kita tidak boleh meninggalkan tempat yang dari dulu kita tinggali walaupun di situ terjadi wabah penyakit. Karena untuk apa? Agar penyakit itu tidak menyebar luas mana-mana. Contohnya sekarang pemerintah nggak boleh pada orang-orang yang rantau buat pulang kampung. Karena apa? Sangat berbahaya. Ditakutkan orang yang dari kota itu membawa virus. Sangat sudah jelas sekali pesan dari pendidikannya. Semoga bukan hanya ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Semoga seluruhnya diberi kesehatan oleh Allah dan menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian di pertemuan yang kedua ini, kurang lebihnya mohon maaf dari aku sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam dan ihsan, dan dibaluri dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita. Insya Allah diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini Al-Fakir sendiri akan menjelaskan tentang hadis karantina orang yang sakit. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mussalamatu bin Abdurrahman sami'tu Aba Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidul mumrid 'alal musfihi rawahul Bukhari, yang artinya Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mencampur baurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini termasuk hadis yang sahih. Kita dapat ambil petik pelajarannya, bahwasannya kita dapat memahami pemerintah mengikuti bahwasannya dari hadis tersebut, di mana orang harus jaga jarak. Contohnya kalau jaga jarak tersebut
ada di tempat umum dan tempat umum tersebut sudah memasuki zona merah. Kalau sekarang alhamdulillah tempat kita termasuknya zona hijau. Kita masih boleh bisa berkumpul tapi tidak boleh dengan berskala besar. Dalam artian nggak boleh rame-rame, cuma berlima atau sedikit seperti ini boleh. Apalagi kita untuk menuntut ilmu. Jangankan untuk menuntut ilmu, kita harus lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat petik pelajaran. Contohnya, Jailani dengan Rehan salah satunya ada yang sakit. Janganlah ketika kita sakit keluar rumah. Kita harus berdiam diri, isolasi diri bahasanya di rumah. Hadis ini sangat jelas. Jangan kalian mencampur baurkan yang sakit dengan yang sehat. Karena dengan dicampur baurkan orang yang sakit dengan yang sehat, nanti virusnya tertular. Banyak sekali orang yang tertular virus karena dia tidak sadar bahwa tidak sakit. Apa maksudnya nggak sadar? Orang yang sakit itu nggak kelihatan sakit. Ada yang disebut OTG, orang tanpa gejala. Kita harus waspadai dimanapun berada, di situasi apapun kita harus selalu mengingat kepada Allah. Kita harus ingat kepada anjuran-anjuran yang telah baginda Nabi besar kita selalu sampaikan dari hadisnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita harus patuhi dan kita pakai. Maka dari itu semoga kita akhiri pertemuan yang ketiga ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya kita bisa mengerti apa yang telah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini suratul mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Unzur ma qala wa la tanzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad wa fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min arihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada lain, tiada bukan, yakni nikmat iman dan Islam serta ihsan, dan dibaluri dengan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Selawat serta salam marilah kita sampaikan selalu kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in dan kita selaku umatnya, semoga kita diakui olehnya dan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Pada pertemuan yang keempat ini, Al-Fakir akan menjelaskan tentang hadis penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abdullah Abdul Muhammad hadatsana Hasham bin Yusuf akhbarana Ma'maran anil Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safar wala hamata. Rawahul Bukhari. Yang artinya menceritakan kepadaku, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Hisham bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa penyakit menular dan tidak ada safar kesialan di bulan Safar dan tidak ada hamah yaitu burung hantu. Riwayat hadis ini disampaikan kepada Imam Bukhari. Hadis ini termasuk hadis yang sahih, yaitu tentang
hadis penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Tidak ada penyakit menular, tidak ada sabar kesialan di bulan Ramadan, kesialan di bulan Syafar. Maksudnya kecuali semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada semuanya, bahkan daun yang jatuh dari pohonnya satu lain daun yang jatuh ke tanah itu kalau bukan Allah mengizinkan jatuh itu tidak akan jatuh. Maka semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut syukuri Allah telah memberikan kita nikmat. Coba kalau kita napas bayar, detak jantung sekali bayar, rugi nggak? Maka kita bersyukur Allah telah memberikan kita nikmat mata bisa melihat, punya mulut bisa bicara, punya kuping bisa mendengar. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Banyak orang yang dikehendaki tumbuh dengan tidak sempurna seperti kita harus syukuri. Kita hidup bisa melihat indahnya dunia, kita bisa mendengar indahnya bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, sholat kepada Nabi. Kita bisa menghirup udara, kita bisa berbicara seperti ini, berbicara yang baik-baik. Maka dari itu semuanya kehendak Allah dan kita patut syukur. Jangan kita banyak mengeluh, jangan kita banyak canda, jangan banyak kita melihat orang dengan sebelah mata. Kita harus menghargai orang lain walaupun dia tidak tumbuh dengan fisik secara sempurna. Maka dari itu kita patut berasa gimana ya, kalau kita tuh hidup hanya sementara, semuanya adalah kehendak Allah. Allah menurunkan penyakit menular pun sekarang nih, corona di mana-mana, itu semuanya kehendak Allah. Kalau tidak ada semuanya gerak-gerik kita, gerak-gerik apapun kecuali semuanya kehendak Allah. Maka dari itu mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semuanya adalah kehendak Allah. Penyakit menular adalah kehendak Allah. Kesialan di bulan Syafar adalah kehendak Allah. Maka dari itu kita harus syukur. Mungkin dicukupkan pertemuan yang keempat ini. Semoga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Unzur ma qala wa rabbana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Puji, kita syukur, marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Yang terpenting yakni nikmat iman dan Islam serta ihsan dan dibaluri dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Shalawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada baginda Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan kita selaku umatnya, dan semoga kita diakui olehnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaqu akhbarana Aban. Hadatsana Daud bin Abi Furat. Hadatsana Abdullah bin Buraidah. An Yahya bin Bi'amar an Aisyah Sayyidin Nabi sallallahu alaihi wasallam أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون
فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعث الله على من يشاء وجعل له الله رحمة للعالمين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث ببلد صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد Rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Ishak mengabarkan kepada kami Habban menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal ta'un wabah penyakit. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahunya, dahulu ta'un adalah siksa yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidak seorang hamba yang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di negerinya dengan seraya bersabar menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan bagi pahala seperti pahala orang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh kepada Imam Bukhari. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita bisa dapat petik pelajaran dari hadis yang telah kita bacakan tentang hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang. Dahulu Nabi Muhammad SAW pernah merasakan seperti kita sekarang yang biasa kita sebut yaitu virus corona, virus yang mewabah. Dahulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah yaitu yang bernama Ta'un. Ta'un itu Ta'un seperti sekarang. Ta'un adalah wabah penyakit. Dahulu Ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Sekarang orang udah banyak terkena positif corona, itu adalah semuanya kehendak Allah. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin, insya Allah tidak akan kena virus corona. Selagi kita yakin bahwa Allah selalu melindungi kita. Tiada seorang hamba yang tertimpa maupun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar selain menyadari bahwa tahun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Jadi kita selalu harus bersabar. Semua mengajarkan kita untuk selalu bersabar di tengah pandemi di mana virus corona menyebar luas. Kita selalu sabar mengenai apapun yang terjadi di luar, kita harus selalu sabar. Allah pun tidak akan menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan juga obatnya. Seraya menyadari bahwasanya kita harus bersabar bahwa Tuhan tidak akan mengenai kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Namun, naudzubillah min dzalik, apa bisa saudara kita yang ada di Jakarta terkena? Naudzubillah min dzalik, dimanapun saudara kita semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala sepertikan pahala orang yang mati syahid. Insyaallah orang yang mati tertimpa virus corona atau tertimpa wabah tahun, insyaallah masuk surga. Matinya mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dicukupkan pada pertemuan kali ini, di pagi yang cerah ini semua kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdina siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq unzur min qala wa tanzur min qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang terutama nikmat iman dan Islam serta ihsan dan dibaluri
dengan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat sahur, nikmat puasa, dan nikmat berbuka selalu Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal Amin. Salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita diakui dan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi yang begitu cerah ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul Ilmi. di pertemuan kita yang ke-6 ini. Semoga Allah selalu memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mempelajari dan menjelaskan tentang hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Zubair bin Harbin, hadatsana Harirun an Shaharin an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna shahidan fiikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillahi fahuwa shahid qala inna syuhada'a ummatina laqalil qalu fama hum ya Rasulullah qala man qutila fi sabilillahi fahuwa shahid wa man mata fi sabilillahi fahuwa shahid wa man mata fi ta'uni fahuwa shahid wa man mata fi batni fahuwa shahid wal ghariqu shahid. Rawahul Muslim. Yang artinya menceritakan kepadaku Juhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Suhaib dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah yang mati syahid. Ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka bertanya, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa taun wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang mati karena tenggelam adalah syahid. Yang diriwayatkan kepada Imam Muslim. Hadis ini termasuk hadis yang sahih. Bukan hanya orang yang meninggal di medan perang saja yang mati syahid, ada yaitu orang yang meninggal di dalam masjid. Insya Allah ketika dia belajar, ketika dia melaksanakan sholat, apapun itu kegiatan di masjid, dalam hal positif insya Allah dia mati syahid. Apalagi seperti sekarang nih, kita lagi puasa, kita lagi belajar, lagi thalabul ilmi, lalu Rasulullah menghendaki kita untuk mati sekarang. Insya Allah kita matinya dengan keadaan syahid dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang yang gugur di medan perang. Rasulullah pun merespon, kalau orang yang mati syahid hanya gugur di medan perang, berarti sedikit sekali umatku yang mati syahid. Ada beberapa lagi orang yang mati syahid. Yang selanjutnya yaitu adalah orang yang tertimpa wabah. Itu sekarang sangat marak di mana-mana. Orang meninggal karena wabah penyakit yang sangat dahsyat adalah penyakit virus corona. Seluruh dunia merasakan keganasan virus corona. Bahkan negara kita ini sudah lebih dari 1 juta orang yang positif corona. Alhamdulillahnya tempat kita masih dijauhkan dari virus corona. Semoga
semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu berada di zona hijau. Dan kita masih bisa berkumpul, merayakan sahur bersama, buka bersama, pengajian bersama, sholat tarawih bersama, dan insya Allah sampai Idul Fitri kita selalu bersama-sama dengan keadaan sehat dan Allah segera mencabut dari mana virus corona, dicabut, diambil kembali, ditaruh ke asalnya dan tidak akan pernah kembali lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di zaman yang sudah tua ini harus kita sadari bersama-sama. Kita harus rajin-rajin di mana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita harusnya melihat orang-orang di sekitar kita. Banyak yang enggak sholat, harus kita ingetin. Ketika orang yang enggak sholat, apa? Ketika orang puasa tapi enggak sholat, bagaikan orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Malu nggak? Malu harusnya. Masa iya sholat habis sholat subuh, mending sholat subuh habis sahur tidur, bangun-bangun setengah 6. Masa iya puasa cuma setengah jam doang? Maka dari itu harus kita puasa itu harus diisi dengan kegiatan yang positif. Selanjutnya orang yang mati karena sakit perut itu syahid. Nah, barang siapa orang yang mati karena sakit perut nih, itu tubuhnya sakit perut, bukan sakit perut berdarah, sakit perut karena perutnya sakit, ada apa misalnya apalah itu meninggal tiba-tiba, insyaallah mati syahid. Lalu selanjutnya orang yang mati karena tenggelam. Contohnya ini orang kembang tanggul, atau lagi banjir, nibla, keren cetek, nggak tahu dah. Ini kali nolongin, peluk aja. Mati. Insya Allah mati tapi jangan pakai siambak doang. Semoga kita semuanya dan keluarga kita semuanya selalu dalam keadaan ketika meninggal. Semoga semua orang pasti bakal meninggal. Kita tidak boleh bicara orang takut mati lah. Apalah, semua orang pasti akan menemukan ajal. Jangankan presiden, apalah orang biasa, bahkan para nabi pun dicabut nyawanya oleh Allah. Walaupun beliau semua adalah kasih Allah. Apalagi orang seperti kita, orang biasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti akan mati. Mungkin dicukupkan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal kafirun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil ghani min awali al-akhiril baqi bila tahawul. Amma seraya kita memanjatkan puja serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermiliar-miliar nikmat sehingga kita bisa berkumpul berwajah di tempat yang mulia ini dalam rangka tolabul ilmi. Nikmatnya itu apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan dibaluri nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Selawat salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in dan kita. Semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah dan kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar olehnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menginjak pertemuan yang terakhir. Pada kali ini pertemuan yang ke-20, yaitu pertemuan yang terakhir pada materi hadis Nabawi. Semoga kita
mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita mengerti dan memahami hadis-hadis yang telah kita pelajari sebelumnya. Hadis yang terakhir ini menjelaskan hadis tentang taun, wabah adalah kesyahidan, yaitu adalah untuk memperkuat hadis sebelumnya yang dimana taun adalah kesyahidan bagi orang muslim. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid bin Umar Bakrawi, hadatsana Abdul Wahid Ya'din la Ziyadin, hadatsana Asimun an Hafsata binti Sirina qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Umarata qalat qultu bit-ta'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatun li kulli muslimin, rahul Muslim. Menceritakan kepada kami, artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar Al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Ahsim dari Hafsah binti Sirin, ia berkata Anas bin Malik berkata kepadaku Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata karena taun. Lalu Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan kepada Imam Muslim. Hadis ini untuk memperkuat hadis sebelumnya, di mana ada beberapa macam-macam orang yang mati syahid. Orang yang mati di medan perang adalah syahid. Orang yang mati karena wabah taun adalah syahid. Orang yang mati karena perutnya sakit adalah syahid. Orang yang mati tenggelam pun itu mati syahid. Hadis ini memperkuat salah satu dari situ, yang dimana taun ini memperkuat, karena sekarang sudah banyak sekali. Ini sangat selalu kita ulang-ulang untuk menyadarkan diri kita. Taun sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah dan sekarang terjadi pada masa kita, yang dinamakan dengan virus corona COVID-19 yang berasal dari negeri China, dari kota Wuhan. Ya, kita lanjutkan dari kota Wuhan ya. Maka dari itu marilah sama-sama kita sadari bahwa bangsa Indonesia sekarang udah terjangkit virus corona. Kita harus berhati-hati, keluar kita harus pakai masker, kita harus rajin cuci tangan, kita harus rajin di mana pakai sarung tangan, nggak boleh salaman sama orang yang nggak kenal, nggak boleh bersin, tapi nggak ditutup, takutnya penyakitnya menyebar loh. Kita harus sadar, kita harus berdoa bersama-sama, kita lindungi, kita lawan bersama-sama virus corona itu. Kita tidak boleh berkumpul berskala besar. Kalau cuma segini sedikit nggak apa-apa, yang penting kita niatnya untuk menuntut ilmu, bukan untuk yang lain. Masa iya ke pasar takut ke pasar nggak takut corona, terus mana lagi jalan-jalan nggak takut corona? Kenapa kalau ke masjid pada takut corona? Ada apa di masjid? Di masjid sebenarnya tempatnya suci, tapi orang berpikirnya masjid itu sepertikan tempat yang bersarangnya corona, tapi bukan. Kita harus yakinkan kepada orang-orang kita harus melawan corona ini. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Karena berdoanya 40 orang itu seperti doanya wali. Gak ada orang sepertikan para wali sekarang. Sudah lengkap. Sekarang kita berkumpul lebih dari 40 orang dan kita berdoa bersama-sama, itu doa kita pasti akan diijabah. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Kita kembali ke materi bahwasannya taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Udah yang diyakinkan taun atau wabah corona selagi dia meninggal yang membawa iman, dia muslim, insyaallah
Diyakinkan itu mati syahid, mati tanpa dihisap lagi langsung masuk ke surganya Allah. Alhamdulillah. Apabila kita masih diberi sehat, masih diberi untuk kesempatan untuk hidup, maka dari itu kita harus bersama-sama untuk memanfaatkan di mana situasi ini, di mana kita harus yakin bahwasanya corona itu akan pergi dengan segera cepat, meninggalkan bumi kita. Dia pergi ke asalnya dan tidak akan pernah kembali. Tetapi manusia tidak boleh mengulang-ulang kesalahan seperti makan makanan di mana daging-daging daging kelawar, daging ular, daging telur, daging kadal, daging kodok. Jangan sekali makan. Itu haram. Itu lebih enak lagi daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging onta. Itu halal, tapi halal. Haram tapi kalau kita makannya lagi puasa, kalau udah buka baru boleh. Bener nggak? Semoga di pertemuan yang terakhir ini kita mendapatkan ilmu. Ilmu itu nggak berat dibawa. Ilmu itu enteng. Al ilmu nurun, bukan nurun ke bawah. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya adalah apa nih? Cahaya itu tempat di mana yang bersinar. Jadi yang kita membawa ilmu, wajah kita selalu bersinar sih. Orang yang berilmu nih, walaupun mukanya demam, walaupun mukanya buruk, insya Allah di para malaikat selalu menghargai dia. Karena apa? Orang yang berilmu itu selalu dihargai oleh banyak orang. Maka dari itu kita harus berjanji kepada diri kita, harus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Sekarang ilmu sudah benar-benar sepelekan orang banyak orang. Karena apa? Orang belajar banyak yang bercanda. Orang yang belajar hanya untuk dilihat sama orang dan niat dengan sungguh-sungguh dalam hati. Ilmu itu harus ada dalam hati. Ilmu nurun, ilmu dari hati. Cahaya tidak akan masuk kepada diri seseorang kalau orang itu suka maksiat. Maka dari itu kita harus tinggalkan maksiat. Kita harus patuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu, kita sholat. Allah memerintahkan kita puasa, kita berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, kita harus berzakat. Allah memerintahkan kita haji, kita harus berhaji bila mampu. Mungkin di pertemuan terakhir ini semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan terakhir ini dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.